Kita semua tahu kan, kadang kita sadar banget apa yang harus diubah, tapi rasanya pikiran kita tuh kayak nolak, ngelawan. Nah, gimana kalau ternyata ada kuncinya buat ngebuka pikiran itu? Di sini kita akan bedah tuntas mekanisme logis di balik self-hypnosis. Ini bukan sihir, tapi sebuah alat yang praktis banget buat bikin perubahan nyata. Pernah nggak sih ngerasa pikiran Anda tuh kayak terkunci? Anda tahu persis apa yang harus dilakuin. Mungkin berhenti cemas berlebihan, mulai rajin olahraga, atau sekedar pengen lebih percaya diri. Tapi kok ya kayak ada dinding nggak kelihatan yang ngehalangin? Kenapa sih bisa gitu? Dan gimana caranya kita bisa nemuin kuncinya? Ternyata, kuncinya itu bukan dengan ngotot ngelawan pikiran kita. Jawabannya justru ada di sesuatu yang jauh lebih dasar, yaitu state, atau gampangnya kondisi mental dan fisik kita saat ini. Dengan ngubah state kita dulu, kita sebetulnya lagi ngebuka pintu pikiran buat nerima perubahan. Yuk kita bedah ide intinya. Nah, ini dia nih hubungan yang paling fundamental. Coba deh perhatiin. Pas tubuh kita lagi tegang, misalnya bahu jadi kaku, rahang mengeras, otomatis pikiran kita jadi defensif, jadi gampang nolak ide-ide baru. Tapi sebaliknya, waktu tubuh kita tenang, rileks, pikiran kita jadi jauh lebih terbuka, lebih reseptif. Ini fondasi dari segalanya, beneran deh. Jadi state ini apa sih sebenarnya? Gampangnya, ini tuh kombinasi dari 3 elemen. Seberapa rileks tubuh kita, kemana fokus perhatian kita, dan seberapa stabil emosi kita. Dan poin krusialnya adalah, ketiga hal ini bisa kita atur, bisa kita kelola. Artinya, dengan ngatur ketiganya secara sadar, kita megang kendali buat ngubah kondisi pikiran kita. Oke, kita udah tahu kalau kuncinya itu ada di state. Sekarang pertanyaannya, gimana cara pakainya? Tenang, prosesnya bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel yang saling nyambung buat ngebuka pikiran Anda. 3 langkah ini tuh satu sistem yang nggak bisa dipisah. Pertama, relax. Ini gunanya buat menangin si penjaga gerbang pikiran kritis kita. Kedua, fokus. Ini buat ngarahin semua energi mental kita ke satu titik. Nah, baru yang ketiga, sugesti. Disinilah momennya Anda ngasih arahan baru, contohnya saya tenang dan percaya diri, ke pikiran yang udah dalam kondisi terbuka. Ketiganya ini saling nguatin satu sama lain. Relax, fokus, sugesti. Mungkin kedengarannya simpel banget ya, tapi jangan salah, ada penjelasan yang sangat logis kenapa 3 langkah ini efektif banget. Yuk kita lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita waktu ngejalanin proses ini. Jadi gini, waktu kita berhasil rileks dan terfokus, semua suara berisik di kepala kita itu mereda. Sistem saraf kita jadi lebih adem, lebih tenang. Hasilnya, pikiran kita jadi kayak spons, terbuka lebar dan siap banget buat nyerap arahan-arahan baru yang positif. Nah, kalimat ini ngegambarin pengalamannya dengan sempurna. Sugesti yang Anda kasih ke diri sendiri itu nggak bakal terasa kayak perintah yang dipaksalin dari luar. Justru sebaliknya, rasanya tuh kayak sebuah pencerahan, kayak ide brilian yang muncul dari dalam diri sendiri. Inilah yang bikin efeknya jadi kuat banget. Oke, kita udah paham nih teorinya, udah ngerti konsepnya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bawa semua ini ke dalam praktek sehari-hari? Kalau ada satu hal yang perlu banget Anda ingat dari pembahasan ini, inilah dia. Jangan pernah coba ngelawan pikiran Anda secara langsung. Itu capek dan seringnya gagal. Mulailah dari tempat yang lebih gampang. Ubah dulu kondisi tubuh dan fokus Anda. Ubah state-nya, nanti perubahan mentalnya bakal ngikutin secara alami. Sekarang Anda udah paham mekanismenya, artinya pintu menuju perubahan itu udah kebuka. Pertanyaannya tinggal satu, apakah Anda siap buat melangkah masuk dan mulai berlatih?